Kok gue matiin? Sambil tunggu teman-teman kalian sebentar ya. Kalian sehat selalu ya. Oke, sambil saya cek yang kemarin kalian formatif, ada kesulitan nggak tentang bikin sampai bab 3 atau bab 4-nya outline-nya? Ada yang mau ditanyakan?
Miss mau nanya. Boleh? Silakan. Yang apa namanya, terlepas yang dari formasi tugas kemarin, itu kan kita ada tugas yang bikin judul sendiri-sendiri ya Miss, yang udah sampai bab 2 atau bab 3 gitu. Oh iya. Nah itu kalau misalkan oke, terus di ACC sama Miss Feby, itu nanti bisa kita jadiin bahan buat TA yang sesungguhnya nggak? Boleh, bisa. Boleh. Nanti tinggal kamu ajuin ke dosen pembimbing kamu aja, kan takutnya dosen pembimbing kamunya bukan saya gitu, jadi nanti tinggal konsultasiin aja terakhir MPP sama Miss Feby sampai sini judulnya ini, datanya ini gitu. Yang penting kan kalau dosen pembimbing tuh ada data, ada judul, terus rumus masalah jelas, udah nggak masalah gitu. Makanya kalau bisa, kalau memang kalian ada datanya dari sekarang, dibikin dari sekarang gitu, mumpung sama saya nanti kan, jadi pas nanti waktunya TA tinggal ngajuin aja ke dosen pembimbing gitu. Kalau cocok kan berarti langsung lanjut aja gitu, jadi nggak usah capek 2 kali, dan kalian udah punya datanya kan. Nah terus Miss, kan kita juga ada KKI tuh berkelompok kan. Nah itu nanti yang KKI itu kan kita udah ada dosen pembimbingnya tuh Miss, dibagi kan. Itu kita bikin judul baru atau judul yang punya aku, misalkan tentang aku gitu. Terus nanti teman-teman ke kantor aku untuk penelitian dan lain-lain gitu, boleh. Tapi nanti itu aku pakai untuk diri aku sendiri pas TA gitu, boleh Miss? Apa beda? KKI judulnya bukannya beda ya? Harus beda ya? Kalau KKI itu kan ibaratnya coba deh yang kalian kemarin udah dapat penjelasan tentang KKI belum? Nah itu aku nggak ikut hadir nih, soalnya lagi sakit, jadi aku nggak ikutan Zoom, makanya aku nggak tahu Miss. Oh gitu. Kemarin yang tahu gimana? Coba dijelasin KKI-nya. Soalnya setahu saya beda judulnya, karena kan kalau TA itu ya si TA lebih mengarah ke judul akuntansi, KKI juga. Cuman kan dalam arti kalau KKI kan nggak, kalian lintas prodi apa cuma jurusan KA aja? Maksudnya kelompoknya sama siapa? Sama Ulfa, Rahma, sama Aliza. Oh berarti anak KA aja ya? Maksudnya nggak anak prodi gitu ya? Satu jurusan aja. Oh, coba kemarin yang tahu yang ikut penjelasan tentang KKI siapa? Rahma ikut Miss. Nah, terus gimana Rahma kemarin di tes taunya? Apanya tuh Miss? KKI-nya tentang apa judulnya, terus judulnya, kenapa harus kelompok, cara bikinnya gimana, itu dikasih tahu nggak? Judulnya udah ada, maksudnya udah disediakan dari situ, dari pusatnya Miss. Tapi kalau mau nggak sama kayak pusatnya juga nggak apa-apa Miss. Terus apa lagi ya, nggak dikasih tahu sih kenapa kelompok gitu, pokoknya kelompok aja gitu Miss. Itu sih Miss yang Ulfa tahu. Judulnya yang udah list itu ya, yang udah list di buku pedoman ya? Udah ada, cuman kalau mau beda dari yang pedoman juga nggak masalah Miss. Terus kita cuman bikin KKI-nya itu kan di print, habis itu kasih ke pembimbing, kalau udah di ACC udah gitu kan, nggak usah kayak Miss, tanya jawab gitu kayak TA kan, nggak kayak gitu kan katanya. Nggak ada. Iya. Nggak ada, kamu cuman ngerjain laporan aja. Iya. Berarti isinya tentang apa? Udah tahu belum? Masih dipikirin sih Miss, satu kelompok. Oh gitu. Iya. Satu kelompok berapa orang? 3 atau 4? 5 atau enggak 4 Oh 5. Miss. Iya. Oh ada yang 4, ada yang 5. Iya. Pembimbingnya siapa aja? Ada Miss Nanik, Miss Novi, sama Mr. Edi. Oh gitu, ya udah. Berarti ya tinggal ini aja. Sebenarnya bisa sama dengan catatan gini, karena kalau TA itu kan lingkupnya itu lebih
sifatnya lebih detail. Sementara kalau KKI ibaratnya lebih simple gitu. Contoh, kalau Mai tentang apa Mai judulnya? Punya aku. Nah, yang TA. Oh, itu kemarin audit atas persediaan barang gadai, Miss. Oh, jadi audit ya? Karena lebih gampang, banyak contohnya dan banyak materinya di kantor. Oh gitu. Jadi aku ambil itu. Oh gitu. Bentar azan dulu bentar ya. Daripada ngomong balapan sama azan ya sebentar. Oke, Miss. Sholat. Ya Allah, ya. Oke, saya lanjutin ya. Oke, kalau data KKI bisa jadi TA, ya syaratnya karena KKI ini lebih simpel. Jadi misalnya kalau contoh audit, kalau ngomong judulnya audit ya. Jadi kalau audit atas persediaan berarti kan misalnya kalau audit mungkin nanti lebih ke ini ya, prosedurnya ya. Jadi prosedur audit atas persediaan barang dagang. Jadi gimana caranya? Kan ada tata cara auditnya kan ya Maya ya? Ada Miss, semuanya ada. Aku udah tulis. Nah, jadi kalau KKI itu Maya lebih jelasin tata caranya. Jadi mulai dari gimana caranya, persediaan barang apa aja yang diaudit gitu. Nah, terus yang lainnya paling misalnya tentang kendalanya, ada kendala gak selama audit? Misalnya kan mungkin ada masalah-masalah tertentu lah selama audit, ada kendala gak? Iya, betul. Banyak Miss, kayak ada kan? kayak misalnya kecurangan, banyak deh pokoknya udah aku tulis sih. Nah, terus itu kendala sama
solusi. Nah, itu bisa buat KKI, tapi itu nggak bisa buat TA gitu. Karena kalau TA itu lebih detail. Jadi kalau di TA mungkin nanti Maya bahasnya kemarin yang saya kasih tahu ke Maya apa? Rumusan masalahnya. Apa saja persediaan barang dada yang dimiliki oleh PT Pegadaian. Terus bagaimana cara upaya untuk mengurangi kecurangan. Banyak sih Miss, harus dilakukan perbaikan jika tidak sesuai. Itu masing-masing sih udah aku jabarin. Terus pemeriksaan harus secara fisik dan dokumen. Lebih detail kan, jadi lebih detail dari tata caranya dan lain-lainnya. Nah gitu bedanya KKI sama TA. Jadi ibaratnya kalau KKI entah sistem atau audit atau akuntansi. Nah, pertama sama tuh rumusan masalahnya, ibaratnya mungkin apa saja persediaan barang dagang yang diaudit atau bagaimana sistemnya atau bagaimana prosedurnya. Nah, ibaratnya sama tuh awalnya. Nah, setelah itu kalau KKI lebih kendala yang ditemui selama KKI apa, solusinya bagaimana. Jadi itu untuk KKI. Kalau misalnya kalian pengen satu sekalian lah ibaratnya ya, sekali mendayung 2-3 pulau telah melampaui gitu. Jadi kalau mau data KKI kalian yang jadi data TA bisa seperti itu, apalagi sudah dapat datanya dari perusahaan, bisa banget, nggak masalah. Jadi kalau KKI itu lebih ke misalnya ada masalahnya apa, judulnya apa, baru nanti bahas kendala sama solusi gitu. Poin kedua, ketiganya biasanya sih maksimal 3 poin aja udah banyak kalau di KKI ya. Kalau TA ya lebih detail seperti yang saya sampaikan kemarin. Contoh kalau kayak sistem, kalau di TA kan ada sistemnya dulu, terus nanti pencatatan, pengendalian intern. Nah, kalau di KKI cukup bagaimana sistemnya kalian jelasin seperti biasa, mulai dari flowchart, narasi, bagian, dokumen, dan lain-lain. Tapi poin kedua dan ketiganya lebih ke tentang apa saja kendala yang terjadi di sistem perusahaan itu sama solusinya gitu. Itu aja sih bedanya KKI sama TA gitu. Udah cukup jelas? Cukup Miss, nanti ada boleh nggak kayak tambahan foto atau apa gitu selama untuk Apa? Caranya ini apa? Kayak nyampur gitu. ya nanti kalau misalkan pas kakak di sini baru aja soalnya Miss. Oh gitu. Beda ya? Ya. Nanti kalau misalkan yang KKI itu metodenya aja, kayak penjelasannya aja, atau ada kayak foto atau apa gitu. Oh, KKI. KKI boleh ada foto, kan nanti ada tentang perusahaannya juga. Misal di profil perusahaannya, atau ibaratnya pada saat prosedur audit kan mungkin ada kalau audit atas persediaan kan berarti ada cek fisik kan. Nah, kalau ada cek fisik kan bisa difoto, cek fisiknya seperti apa, nggak masalah selama yang kamu buat itu berkaitan dan perlu gambar untuk membuktikan itu, nggak masalah dilampirkan. Tapi kalau cuma memenuhi halaman, misalnya foto perusahaan, foto mesin-mesin perusahaan ya terlalu penting banget lah, nggak usah kayak gitu. Iya, ya kayak gitu. Contohnya kalau misalnya juga membahas tentang pajak di perusahaannya. Nah, kalau pajak kan hubungannya sama SPT, SSP, misalnya cara isi e-billing, ISPT gitu kan. Nah, itu kan perlu gambar, nggak masalah dilampirkan di gambarnya gitu. Karena kan bedanya nanti kalau TA itu kan 5 bab, kalau KKI hanya 4 bab gitu. Jadi dia bedanya nggak ada tinjauan pusakanya, ibaratnya kalau KKI nggak perlu teori gitu. Jadi KKI cuma butuh bab 1, bab 2-nya itu langsung ke profil, ya bab 3-nya itu pembahasan, bab 4-nya penutup kesimpulan saran gitu. Kalau TA kan ada 5, ada tinjauan pusakanya, ada teorinya gitu. Itu bedanya. Oh, berarti Miss nggak usah pakai tinjauan pustaka ya Miss ya?
Enggak, jatuhnya berarti jangan KKI pakai tinjauan pusaka. berarti Salah nanti. Miss berarti pendahuluan, profil perusahaan, terus penjelasan. Tinjauan umum Rahma yang gue bilang begitu Rahma. Iya Miss. ya, Tinjauan umum iya. bukan tinjauan pustaka ya bab 2 ya Miss. Bukan, Enggak, tinjauan iya. umum perusahaan itu maksudnya profil. Miss dari awal cara aja beda. Iya, pendahuluan, Miss, profil perusahaan, terus penjelasan yang bab 4 kayak gitu kan Miss ya. Terus sama penutup ya Miss ya. Iya, cuma 4 bab itu aja kalau KKI. Oke Miss. Ulangi apa aja cari Miss, maaf. Miss ulangi Miss Yang pertama pokoknya kayak pendahuluan gitu ya. Cuma namanya apa gitu saya lupa deh. Nanti kalian buka buku pedoman KKI aja. Udah dapat belum buku panduan KKI-nya? Halo? aku Udah nggak dapat tahu. Miss. Udah dapat nih Miss, saya sebutin enggak? Oh udah, tuh udah ada kan? Coba di share, coba share screen deh. Siapa ini Lela Cahyu ya? Saya ya. Coba share screen buku pedoman KKI-nya. Namanya aja beda. Apa sih bab 1 apa gitu, bab 2 apa, tapi intinya poinnya tentang itu. Bab 1-nya Udah belum Miss? nah itu dia. Iya, kelihatan. Ya. Tuh, udah ada Bab tuh di 1-nya kan pendahuluan, ya kan? Ada latar belakang KKI. Kenapa tujuan kalian melakukan KKI, latar belakang kenapa kalian melakukan KKI, misalnya kan karena kalian sebagai mahasiswa D3 sebagai salah satu persyaratan untuk tugas akhir. Jadi kalau kalian nggak selesai KKI ini, kalian nggak bisa tugas akhir loh gitu. Jadi jangan lupa selesain tugas akhir KKI. Kalau nggak ada laporan KKI, kalian nggak bisa ikut TA gitu. Terus tujuan dan manfaat KKI. Nah, tujuan biasa aja, tujuan kalian KKI apa. Nah, rumus masalah itu yang tadi saya bilang. Kalau kamu judulnya tentang audit misalnya, berarti tentang auditnya bagaimana, terus kendala, solusi, gitu aja kalau rumus masalah. Tinjauan umum kan berarti bahas tentang perusahaannya tadi apa, strukturnya, sama uraian tugasnya, terus ruang lingkup usahanya. Terus pembahasan, nah ini contoh aja, kalau temanya kan project based. Nah kalau tadi pembahasannya ngikutin rumusan masalah Maya tadi. Misalnya kan rumusan masalahnya tadi ada 3 ya Maya. Pertama tentang auditnya, berarti nanti 3.1 mengenai prosedur audit atas persediaan barang gadai. Audit atas persediaan barang gadai. Ya, jadi nanti 3.1-nya mengenai prosedur audit atas persediaan barang gadai. 3.2 kendala-kendala yang terjadi pada saat prosedur audit barang gadai gitu. Yang ketiga, 3.3 solusi yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi masalah pada saat terjadi kendala di prosedur atas audit itu. Udah. Miss, ini kan tujuannya ya Miss ya. Misalkan kayak tujuannya untuk mengetahui kecurangan. Nah, di satu tujuan itu ada beberapa Miss, kayak misalkan gimana sih caranya mengetahui kecurangan, misalkan kita cocokkan jumlah antara e-system, e-fisik, itu boleh kan dirangkain kayak gitu Miss satu-satu? Boleh ya, nggak apa-apa, kan nanti itu didetailinnya di bab 3. Oh gitu. Bab 3 kamu harus banyak nanti di ibaratnya kalau di TA di bab 4-nya itu yang seperti saya bilang kemarin, kalau bab 4 kan yang TA ya, bab 4 TA itu poinnya harus 40%. Ibaratnya kalau kamu TA minimal kan 30 lembar. Nah, berarti 40%-nya dari 30 lembar berapa? 12 halaman kan? 12 halaman isi bab 4 doang gitu. Terus bab 4 kesimpulan saran udah. Kesimpulannya ada 3, sarannya ada 3 gitu. Belum sampai kesimpulan sih Miss, baru masalah sama rumus masalah sama itu aja, tujuan. Iya, ya udah, contohnya gitu aja, gampangnya. Saya mau nanya Miss. Iya, boleh, kenapa?
Kalau KKI itu harus jadi harus harus apa ya, gimana yang ngomongnya ya? Harus sama-sama, harus diskusi sama-sama kan Miss, walaupun cuma satu orang doang yang magang kan Miss. Ya sama lah, kan kelompok. Jadi misalnya gini loh, misalnya tadi siapa? Lela temennya siapa aja temen kelompoknya? Irsyad, Lela Priani, Lina, sama Carmila Miss. Oh, berlima. Ya, misalnya mau ngambil datanya di perusahaan siapa? Rencananya sih perusahaannya Lela Miss. Oh, perusahaan Lela. Lela kamu apa Lela Priani? Lela Priani. Oh, Saya Lela Priani. Laila. Oh, Laila, ya salah. Nah, di perusahaannya Lela ya udah bisa tinggal nanti kan bagi tugas. Misalnya dari berlima itu yang kan pada saat minta data itu jangan lupa minta surat pengantar dari akademik. Nah, nanti siapa yang buatnya gitu, yang ibaratnya yang bisa standby surat pengantar dari akademik. Nah, nanti dari surat pengantar akademik kan yang ngasih ke perusahaannya Lela udah dapet datanya, dibahas kan sama kelompok. Nah, dibuat deh, dibagi-bagi. Ya kalau mau cepet dibagi-bagi babnya. Kalau mau dibahas semua juga boleh. Maksudnya bab 1 bahas bareng, bab 2 bahas bareng gitu juga boleh. Saya mau nanya juga nih Miss. Ini judulnya harus yang di sini banget Miss. Apa? Nih, judulnya harus yang dari sini, acuannya itu harus ini aja. Enggak, kan tadi Rama juga udah bilang kan nggak harus sama. Boleh beda. Oh, boleh. Ini kan contoh. Miss mau nanya, Ya. misalkan nih Miss, aku pakai perusahaan teman kerja aku, maksudnya perusahaan aku punya perusahaan. Nah, terus nanti teman-teman ke perusahaan aku atau aku aja? Ya, itu kan nanti harus ada surat keterangannya. Surat keterangannya itu harus mencantumkan nama kalian berempat atau berlima ya, tergantung kelompoknya. Nah, tinggal tanya perusahaan kamu, apakah teman-teman kamu harus datang ke sana, ibaratnya cuma untuk kenalan doang lah, ibaratnya kan kamu ngambil datanya kelompok nih, bahwa bener kalau ini kamu ngambil data kelompok gitu. Tapi kalau misalnya nggak perlu, udah jelas kok gitu kan, udah ada kamu gitu. Yang penting di surat keterangannya udah bisa pakai dapat nama berlima gitu. Bebas aja sih. Oke, Miss. Ya. Ya, Miss. Makasih. Mana tadi coba lihat judul-judulnya Laila. Lah, Iya Miss, tunggu bentar Miss. coba bentar pelan-pelan. Kalau project base berarti ini yang ada anak IK-nya biasanya. Analisa prosedur. Ya berarti tinggal ditambahin analisa aja tadi. Contohnya siapa? Kalian judulnya apa nih? Kayak tadi contohnya audit atas persediaan barang gadai. Tinggal analisa prosedur audit atas persediaan barang gadai gitu. Tinggal tambahin analisanya aja, Mai. Iya, Miss. Siap. Udah jadi kok, Miss. Mantap. Udah jadi malah, tapi belum jadi diketik gitu Miss, maksudnya. Diketik lah, nanti belum diketik namanya belum jadi. Yang lain kalau misalnya nanti judulnya analisa analisa sistem, berarti analisa sistem apa gitu ya. Kalau yang judulnya tentang akuntansi, analisa akuntansi aset tetap gitu, nggak masalah, tinggal tambahin analisa aja judulnya depannya ya. Karena kan nanti kalian analisa ibaratnya tentang sistemnya gimana, terus kekurangan ya, iya seingat saya kekurangan deh. Coba lihat deh di atasnya ada deh seingat saya. Coba ke atas lagi deh, Lala. Kekurangan kelebihan kalau nggak salah seingat saya deh. Terus.
Oh, udah ya, nggak ada lagi. Coba bentar. Pelan. Hmm, Oke, naik ke atas. Up. Ke atas lagi. Up. Terus ke atas lagi. Oh iya kan analisis SWOT-nya. Ya, jadi misalnya kayak tadi tentang flowchart atau analisa prosedur audit atau sistem atau akuntansi yang beragam di perusahaan kayak gimana, itu 3.1. Jadi 3.2 analisis SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, threat gitu. Ya, terus yang ketiga perancangan kerja, maksudnya perbaikannya, solusinya gimana gitu. Ibaratnya yang kendala tadi ganti SWOT aja. Itu bedanya KKI sama TK. Ya. Oke, udah cukup pertanyaan tentang KKI. Ada yang mau tanya lagi sebelum saya bahas tentang yang formatif kemarin? Miss mau nanya lagi, Miss. Boleh. Kenapa? Kan saya pengen bikin judulnya kayak gini, boleh nggak sih, Miss? Maksudnya? Kayak gini, analisa apa ya? Analisa akuntansi, berarti cuma ditambahin analisa akuntansi aset tetap gitu ya, Miss? Iya, boleh. Itu berarti bisa nyambung buat ke tugas akhir dong ya, Miss? Ya, tapi tugas akhirnya jangan pakai analisa. Analisanya hilangin. Boleh ya? Yang tadi yang Maya juga nanti pas tugas akhir jangan pakai analisa, karena kalau kamu analisa berarti kan kamu benar-benar analisa tuh, kayak analisa laporan keuangan, analisis kan, nanti berat malah. Jadi kalau ini hanya untuk KKI aja yang judulnya analisa. Tapi gini ya, Miss, kita boleh kan TA nggak pakai data KKI juga nggak apa-apa kan ya, Miss? Boleh, bebas. Ya, kirain berpacu banget sama KKI nih buat TA, enggak kan ya, Miss? Enggak, bebas. Misalnya kamu KKI datanya perusahaan A, TA datanya perusahaan B, nggak masalah, nggak apa-apa banget. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, Miss, sudah, Miss. Makasih, Miss. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cek kelas belum ya. Oke, saya share screen. Oke, jadi kemarin kan kalian diminta buat berdasarkan judul yang kalian dapat ya dari formatif kemarin ya. Saya sambil mengecek aja. Jadi ini kebetulan dapatnya tentang akuntansi aset tetap juga. Di sini tinggal ya yang pertama benar aset tetapnya, metode penyusunan, catatan penyajian, masalah juga 4, batasan juga ada jelas. Nah, paling di sini jurnal, jangan pengertian neraca ya, maksudnya penyajian aset tetap dalam neraca gitu ya, Rahma ya. Oke, Miss, penyajian aset tetap dalam neraca, Miss. Gitu, ini udah benar. Nah, yang ke
kedua Alisa dapat judulnya sistem akuntansi ya, pengeluaran kas. Nah, kemarin saya bilang apa nih, nggak usah ditulis bab 1 lengkapnya ya, cuman tujuan, rumusan aja kan, sama batasan. Ya, ini oke. Nah, ini juga sama, jangan nggak perlu isinya ya kalau outline. Akuntansi. Nah, jadi isinya malah kurang kan? Oh iya. Ya udah benar, cuman kebanyakan ini takutnya nanti nggak cukup waktunya. Ya, poin-poin pentingnya aja sebenarnya ya. Tapi kalau keburu nggak usah kan, jadinya kamu ngumpulinnya telat kan, gara-gara kebanyakan ya. Nanti pas UTS luas tuh isinya seperti itu, jadi cukup yang simple poin-poinnya aja, karena saya mintanya juga cuman itu aja ya. Nanti perbaiki di UTS UASnya ya. Miss, Siap. Ya, tadi kan penyajian asli tetap dan neraca itu nanti ada pengertiannya atau nggak usah langsung Oh, contoh nggak usah. gambarnya aja gitu? tinggal kamu tampilin neraca tapi Iya. angkanya kosong. Iya, itu XX. aja. Berarti kayak gambarnya aja gitu ya, Miss? Gambar neraca aja. Oke, siap, Miss. Terus ini Miss mau nanya, ya, itu tujuan apa rumusannya klik nggak ya? siapa? Ini punya siapa? Punya Punya siapa? Alisa. iya, itu tadi tujuan sama rumusannya kebalik apa enggak ya? Maksudnya kebalik ke urutannya atau gimana? Iya, kebalik urutannya apa enggak gitu? Apa udah sesuai? Kemarin apa sih? Ya. Benar kan, tujuan dulu baru rumusan. Betul ya, Miss. Oke, siap. Makasih ya, Udah benar Miss. kok. Cuman ini terlalu banyak aja, Neng. Gitu. Jadi nanti kamu ngumpulinnya telat malah, ya kan? Iya, siap, Miss. Berarti intinya aja yang harus aku kurangin ya? Iya, nggak usah pakai isinya. Yang butuh isinya cuma di tujuan sama rumusan, selebihnya nggak perlu. Oh iya, Miss. Siapa Anggita, nanti kalau misalnya pas pengertian sistem, jangan, kan misalnya ada menurut 3 ahli, nah jangan ditulis 1, 2, 3 kayak gini ya, tapi tulis aja menurut Mulyani, menurut Yoso gitu ya, menurut Mulyani, jadi jangan pakai nomor. Terus kalau yang ini ya udah benar. Oh, ini kalau sistem akuntansi penerimaan kas langsung aja pengertian ya. Pengertian, terus fungsi, catatan, dokumen, prosedur, bagian alir. Jadi kas sama penerimaan kasnya nggak perlu ada artinya ya, Neng ya. Langsung aja pengertian sistem akuntansi penerimaan kas secara menyeluruh ya. Gitu, Miss. Iya, Miss. Siap, Miss. Terus sama ini kan Anggita rumusannya ada pencatatan, ada pengendalian intern kan. Nah, di sini pencatatannya belum ada ya. Iya, Miss. Jadi pencatatannya sama jurnal ya. Maksudnya pencatatan tuh jurnal kalau penerimaan kas seperti apa, sama pengendalian internnya yang belum yang kita ya. Iya, Miss. Tuh, terus Ya, Miss. ya sama-sama Anissa.
Nah, ingat kalau sistem akuntansi pembelian kan pertama sistem. Kayak tadi ya harusnya ya, sistem, terus pencatatan sama pengendalian intern, Neng. Ini masih ini. Jadi pertama sistem dulu, kedua pencatatannya seperti apa, baru pengendalian intern ya, nanti diperbaiki ya. Kalau sistem udah pasti seperti itu. Nah, ini juga nanti untuk bab 2-nya Anissa cari dulu pengertian sistem, lalu pengertian akuntansi, baru pengertian sistem akuntansi pembelian kredit, sistem akuntansi pembelian kredit gitu. Nah, nanti baru ke flowchart-nya, dokumen, terus fungsi gitu ya. Baru dan alir, baru terakhir sistem pengendalian intern. Jadi urutannya sesuai dengan rumusan masalah Aisyah ya. Iya, baik, Miss. Ini benerin. Iya. Terus Indri. Indri ngerjain yang mana, Indri? Judulnya apa? Akuntansi persediaan barang ya? Iya. Iya, Miss. Akuntansi persediaan ada sistemnya, Neng. Harusnya nggak usah pakai sistem ya. Jadi kalau akuntansi persediaan barang, apa saja persediaan barang yang dimiliki oleh PT-nya. Terus metode penilaian dan pencatatan persediaannya seperti apa, terus sama penyajian persediaannya di neraca minimal itu. Jadi nanti diperbaiki ya. Jadi nggak semuanya selalu tentang sistem ya, Andri. Iya, Miss. Miss, nanti aku kirimnya langsung bab 3 aja ya. Gak apa-apa kan, Miss? Oh iya, boleh. Makasih, Miss. Dengan penyetoran platform. Nah, ini ditambahin siapa ini tadi punya? Ira ya. Ira kalau pajak kan pasti nggak mungkin banyak ya. Jadi biasanya sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Nah, di batasan masalahnya ditambahin, Ra, bulan apa, tahun berapa ya. Oh iya, Miss. Artian pajak. Nah, jadi kalau ini kan kamu ngambilnya umum ya. Jadi pengertian pajak udah benar. Nah, harusnya yang 23 dulu jadi 22, Neng. Pajak penghasilan secara umum, baru ke PPh 21 ya. Oh, ini berarti udah masuk PPh 21 ya. Ini aja dijadiin satu aja, ini 22 sama 23 kan. Kecuali kalau Ira mau tambahin, biasanya ada jenis pajak gitu kan. Kirain saya ini berarti yang 2.3 udah masuk PPh 21 kan ya, yang tidak termasuk objek pajak PPh 21 gitu ya. Iya, Miss. Oh iya, berarti 2.2 sama 2.3 jadiin satu aja. Ya. Jadi ini poinnya tentang pajak penghasilan 21. Nah, yang pertama, jangan pakai A ya. Kan kalau habis 2.2 berarti nomornya gimana kalau ada subbab 2.2.1. Jadi misalnya pertama pengertian PPh 21 menurut undang-undang. 2
2.2.2 subjek pajak, 2.2.3 yang tidak termasuk objek pajak, terus objek pajaknya apa dan seterusnya gitu. Jadi jangan pakai A, B, C, tapi pakai subbabnya nomornya ya. Iya, Miss. Terus ini juga sama dengan penyataan laporan. Iya. Oke, lanjut. Nah, sama Chat, kalau judulnya perhitungan penyetoran pelaporan pencatatan, pasti tujuannya tuh udah pasti tentang perhitungan. Yang pertama, perhitungan PPh 23, yang kedua tentang penyetoran, ketiga tentang pelaporan, ketiga tentang pencatatan gitu. Jadi ini cuman apa? 1 dan 2 dan 3 ini kurang pas gitu ya, Syat ya. Nanti dibenerin ya. Ya, nanti buat UTS gitu. Bulan Desember. Ya, boleh sih ini masuk sampai Desember boleh. Karena kan mungkin nggak banyak ya. Pengertian pajak. Nah, ini jangan cuma sampai sini aja pinjam pustakanya. Berarti kamu belum bahas PPh 23-nya dong. Pajak udah benar, ininya penomorannya di chat juga udah benar. 2.2 pajak pertambahan hasil, pajak penghasilan kali, bukan pajak. Ada juga pajak pertambahan nilai. Chat, pajak pertambahan hasil itu apa? Ya, jadi pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilannya itu baru pengertian pajak penghasilan secara keseluruhan dulu, baru ke PPh 23 ya. Jadi di sini belum ada 23-nya nih, Arsyad. Jadi pengertiannya, terus dasar hukumnya, objek yang bukan objeknya, terus tarifnya, pencatatannya, penyetorannya, pelaporannya, masih kurang banyak nih ya. Iya, Miss, nanti. Oke. Ya, nanti buat catatan kamu aja sih. Maksudnya yang udah kalian kerjakan ini jangan diotak-atik ya. Itu nanti ini apa namanya? Biar nanti buat kalian pelajarin lagi aja. Ini apa? Ini Kamila tentang apa sih, penerimaan apa pengeluaran kas? Kamila ada? Di jalan ya? Oh ini, ya kalau ini nanti dicek lagi ya. Kemarin dapat judulnya tentang apa? Karena ini nggak mungkin dua-duanya. Penerimaan juga, pengeluaran kas juga. Biasanya salah satu aja. Nah, kalau sistem, poin utamanya yang penting pertama tentang sistemnya, kedua pencatatan, ketiga pengendalian intern ya. Gitu, nanti diperbaiki. Isi bab 2-nya, pengertian sistem benar. Fungsi. Ya, tapi masih kurang ya di sini ya. Catatan, terus belum adanya itu mengenai pengendalian intern, belum ada sama pengertian flowchart ya. Ini yang Karmila. Nalena Cahyu. Nah, kalau Laila ini yang nomor 2 jangan pakai sistem lah, jadi pencatatannya aja untuk mengetahui pencatatan akuntansi penggajian
hilangin aja. Ininya udah benar. Jadi untuk mengetahui pencatatan yang digunakan ya, bukan digunakan apa? Yang dilakukan, Yang Miss. dilakukan. Nah, sebenarnya nggak usah ada pengertian gaji nih, langsung aja pengertian sistem akuntansi penggajian ya. Oh ya, Miss, kirain nggak apa-apa, biar banyak gitu, Miss. Ya kalau mau banyak diinin aja, di detailin itu kan masih panjang tuh. Dokumen fungsi. Nah sebenarnya kalau itu prosedur bagian alir. Ini simbol bagian alir sama bagian alir beda loh. Maksudnya simbol bagian alir ini pengertian simbol atau bagian alir sistem akuntansi penggajian ya? Oh itu bagian alir sistem penggajian ya, Miss. Oh berarti Boleh nanti gak usah ya? ada yang kurang. Justru harus ada. Jadi Harus ada ya? mendingan boleh kayak gini, boleh juga dijadiin satu, bebas ya. Jadi misalnya kamu ambil 2.5-nya sistem akuntansi penggajian lah. Nah 2.5.1 pengertiannya, 2.5.2 dokumennya gitu loh. 2.5.3 fungsinya. Jadi masuk bab. Subbab lagi ya, 2.5-nya di subbab lagi ya. Nah, terus prosedur, terus bagian alirnya, narasinya belum kan? Bagian alir sama narasi, terus sistem pengendalian internal. Nah, terus ada pengertian simbolnya harus ada. Oh iya, Miss. Kurangnya itu aja sih, ya. Oke. Oke, lanjut yang berikutnya. Penerimaan kas. Intern nggak pakai E ya, intern RN aja langsung. Depan nih Lulu, lu ada lu. Jadi jalan kali ya? Enggak. Oh ada. Tapi nggak nyala. Oke, ini lu sistem akuntansi. Nah, ini kurang akuntansi ya lu ya, untuk mengetahui sistem akuntansi penerimaan kas. Untuk mengetahui pencatatan akuntansi penerimaan kas. Sama nih. Oh iya mulai benar. kurang akuntansinya. Di outline bab 2-nya juga kurang akuntansinya ya. Yang mana nih? Nah, ya kayak ini. Di 2.3 sistem akuntansi Oh iya penerimaan benar. kas tuh. Iya benar, Miss. Maaf, Miss. Nah, kalau iya bisa sih. Penerimaan cash kan bisa dari penjualan tunai sama penjualan kredit Bu. Nanti kamu nggak jelasin tentang dari penjualan kredit. Oh iya, berarti kurang ya, Miss, materinya. Iya. Aku ngambil Kalau dari mau sistem akuntansi penerima bisa sih. Maksudnya biasa kalau penerimaan kas itu pasti dari penjualan kredit. Kalau penjualan tunai kan simpel. Ibaratnya itu sama kayak sistem akuntansi penjualan tunai. Ibaratnya kalau ngejual tunai selesai terima uangnya kan. Iya betul. Kalau kredit kan baru yang agak banyak gitu. Jadi usahain selalu kalau pembelian penjualan itu pasti dari kredit ya, jangan tunai ya. Oh iya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya penjualan kredit berarti harus aku kasih tabelnya juga aku jelasin gitu ya? Iyalah. Jadi nanti sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan kredit gimana? Mulai dari ini maksudnya 2.3 sama 2.4 apa bedanya?
sama 2.4. apa ya? Ya, kalau misalnya itu langsung dibuat jadi satu aja loh. Sistem akuntansi penerimaan kas. 24.1-nya kan pengertian kan? Ya, aku ngikutin dari 2 buku, Miss. Referensinya dari 2 buku. Oh, iya, 2.4.1-nya pengertian. 24.2-nya fungsi, benar. Dokumen, terus catatan, jaringan prosedur, benar. Cuman belum adanya bagan alirnya aja, narasinya harus ada ya. Itu biasanya di bagian apa? Setelah apa? Yang itu yang di 2.4. Setelah prosedur, setelah jaringan prosedur. Oke. Ya, terus unsur pengendalian internal, udah benar. Nah, ini bagian alir dokumen kok di unsur pengendalian internal. Harusnya di itu yang 2.4 tadi. Tapi kalau 2.3-nya jadi 1 sama 2.4 berarti nomornya naik ya. Iya. Oke, Miss. Jadi yang bagian alir itu harusnya ada di atas ya. 2 titik ya di atasnya. Iya. Terus sama kurangnya pengertian apa simbol flowchart. Itu di 2.6. Terakhir itu ya, Miss. Di terakhir 2.6, 2.5 lah. Kan berubahnya jadi 2.5. Baru unsur pengendalian internal yang terakhir gitu ya. Ya, Oke. boleh yang terakhir simbol juga nggak masalah. Cuma nomornya aja diganti. Oke deh, Miss. Maaf ya, Miss. Iya, nggak apa-apa. Aku perbaiki lagi. Ini harus Iya. perbaiki dikirim ke Miss apa nggak usah, nanti aja kalau udah UTS? Nanti aja buat UTS. Oh ya, terima kasih, Miss. Iya. Miss, UTS-nya kita judulnya sama kayak gini. Ada Beda, daftar. nanti Oh, saya daftar. catat lagi. Oh, gitu, Miss. Oke, Miss. Tapi tetap ada 10, Miss. Tetap apa? Tetap ada 10. Atau Iya. ditambahin lagi atau? Lihat nanti